Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hebat hari ini? Alhamdulillah, baik-baik semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmatnya Allah, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan, sehingga kita akan nyaman dalam melakukan segala suatu aktivitas kita sehari-hari, terutama pembelajaran hari ini. Bagaimana hari ini anak-anak? Masuk semua? Atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Sebelum materi dimulai, anak-anakku, marilah kita tonton sebuah cuplikan video yang menggambarkan tentang terjadinya kiamat. Monggo disaksikan. Gimana perasaan kalian semua? Sedih? Galau? Atau takut? Itu wajar sebagai manusia, ya. Tapi paling tidak, rasa takut kita itu sebagai dasar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hamba yang lebih takwa kepada Allah, sehingga ketika kita nanti menghadapi hari akhir kita sudah membawa bekal yang cukup untuk dipersembahkan kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian makna iman kepada hari akhir. 2. Menentukan macam-macam hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan teori kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang keempat, menjelaskan tentang bukti indrawi. Yang kelima, menganalisis makna iman kepada hari akhir. Kita masuk ke tujuan pertama, yaitu pengertian tentang hari akhir. Hari akhir menurut bahasa dan ada menurut istilah. Menurut bahasa, hari akhir diartikan sebagai hari penghabisan atau juga disebut dengan hari pembalasan. Ini sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat keempat. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari dimulainya hancurnya alam semesta ini, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah SWT. Paham kalian? Nah, setelah mengetahui arti dari hari akhir, kita dapat menyimpulkan apa makna dari iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa? Ayo, monggo. Ya. Yakin terhadap hancurnya alam semesta ini? Ya. Oke. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa iman kepada hari akhir adalah kita percaya, kita yakin bahwa dunia ini itu akan pasti hancur, akan berakhir, ya. Dan selain itu juga kita yakin bahwa adanya kehidupan di akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu,
serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Paham? Kita lanjutkan. Materi yang kedua yaitu tentang dalil hari kiamat. Yang pertama adalah surat At-Toha 15. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Oke, anak-anakku, dari surat ini, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan maksud dari surat At-Toha 15 ini? Ya, benar. Jadi, surat ini menjelaskan bahwa hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu dan Allah sudah rahasiakan itu. Jelas sekali anak? Oke, kita lanjutkan ke dalil yang kedua, yaitu surat Al-Waqi'ah 1-6. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbatsa. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Ya. Oke. Sekali lagi, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari surat Al-Waqi'ah ini? Oke. Berarti ini adalah pemberitahuan bahwa kiamat itu datangnya tidak bisa disangkal. Artinya tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur, ya, tidak bisa direncanakan. Terserah Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Kemudian di surat ini diberikan bahwa ada gambaran kejadian kiamat itu, di mana bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, dan bagaikan debu yang berterbangan. Ya, ini adalah sebuah gambaran bagaimana peristiwa dari kiamat itu sendiri. Sebelum Bu Samha lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam hari kiamat. Ya, para ulama membagi hari kiamat itu menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Siapa yang tahu apa pengertian dari kiamat sughra? Ya, jadi betul. Kalau kiamat sughra itu nama lain dari kiamat kecil. Jadi kiamat kecil yaitu kerusakan atau musibah yang dialami oleh sebagian alam di setiap waktu. Jadi sebagian alam saja. Bisa ada yang kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, tsunami. Tsunami yang ada di Aceh itu termasuk. Kemudian gempa bumi. Kemudian apa lagi? Ya. Oh, ya. Banjir. Ya, sekarang lagi musim banjir ya. Tambah ada lagi satu lagi, yaitu apa? Kematian seseorang. Jadi ketika manusia meninggal itu termasuk kategori kiamat sughra. Kemudian selanjutnya adalah kiamat kubra. Ini adalah kiamat yang sesungguhnya yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi hancurnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Dan ini terjadi serentak. Saya lanjutkan ke
teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang kiamat. Ada dua, yaitu dari ahli geologi, yaitu ilmu bumi, ya, yang berpusat pada bumi, yaitu para ilmuwan mengatakan bahwa bumi terbuat dari gas yang berputar. Setelah berputar kemudian diam, gas itu akan menjadi dingin, maka gas yang berat akan mengendap ke bawah, dan yang ringan pasti ke atas. Lah, melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat ini bercampur dengan lava, lahar, batu, pasir yang panas. Kemudian bumi ini beredar karena adanya daya tarik matahari. Dan ketika matahari ini sudah berkurang gaya tariknya, maka bumi akan bergeser dari tempatnya, yang itu akan membuat putaran bumi semakin cepat dan mengalami kehancuran. Nah, ini namanya kiamat menurut ahli geologi. Teori yang kedua yaitu tentang teori fisika. Ya, ahli fisika mengatakan bahwa matahari itu jaraknya ke bumi antara sekitar 150 juta kilometer. Ya, matahari mampu menyala selama 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Nah, ini adalah teori fisika. Para ahli mengatakan seperti itu. Ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup, maka di bumi ini tidak ada angin lagi. Sehingga apa yang terjadi di bumi, gunung-gunung akan meletus, ombak pun akan bergulung-gulung dan air laut naik. Yang itu mengakibatkan bumi ini hancur. Ini adalah kiamat menurut teori fisika. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ke bukti indrawi terjadinya hari kiamat. Ini ada dua pada surat Al-Baqarah 72 dan 73. Di situ dijelaskan bahwa pada zaman Nabi Musa, yaitu zamannya Bani Israel, terjadi pembunuhan. Mereka tidak saling mengaku, jadi terjadi fitnah. Sehingga Allah memerintahkan untuk mengambil potongan daging dari sapi, kemudian disuruh untuk memukulkan kepada orang yang terbunuh tadi. Dan Masya Allah, ternyata orang yang sudah terbunuh tadi itu bangun hidup kembali. Ya, sama halnya dengan surat Al-Baqarah 260 ini, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang diperintahkan Allah untuk dicincang, kemudian ditaruh di atas bukit-bukit yang berbeda, dan Allah meminta Nabi Ibrahim untuk memanggil burung itu. Dan Masya Allah, Allahu Akbar, ternyata burung itu datang ke Nabi Ibrahim dalam keadaan utuh dan hidup. Oke, jadi pelajaran apa yang dapat diambil? Ternyata Allah itu Maha Kuasa, bisa menghidupkan kembali. Yang ini ya memberikan gambaran ketika kiamat sudah datang, ketika manusia seluruh di bumi ini sudah mati, ya, Allah itu mampu, Allah itu kuasa untuk membangkitkan kembali. Ya, ini sebagai bukti indrawi dari hari kiamat. Oke, dari penjelasan Bu Samha tadi, sekali lagi mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tadi apa pengertian? Ya, apa pengertian tentang hari iman kepada hari akhir? Apa tadi iman kepada hari akhir? Oh, ya benar. Jadi makna dari hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan berakhir, ya. Selain itu juga percaya bahwa adanya hari akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, apa kesimpulannya? Oke,
Oke, tadi menjelaskan tentang macam-macam hari kiamat, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kalau kubro adalah kiamat yang sesungguhnya ya. Dan auzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalami yang namanya kiamat kubro. Kalau kiamat sughra, tadi contohnya, oke, gempa bumi, gunung meletus atau kematian seseorang. Oke, langsung yang ketiga yaitu tentang teori-teori kiamat, yaitu ada dua. Tadi menurut teori geologi yang berpusat pada bumi dan teori fisika yang berpusat pada matahari. Oke, lanjut bahasan terakhir yaitu tentang bukti indrawi terjadinya kiamat, yaitu apa? Al-Baqarah 72 dan 73 yang menggambarkan tentang pembunuhan yang dialami oleh kaum Bani Israel. Dan yang kedua yaitu bukti indrawi tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim ya. Oke, sebelum ibu akhiri, ada yang ditanyakan nak? Paham? Oke, untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar mendapatkan ilmu ya, benar-benar bisa menganalisis iman kepada hari akhir, di Google Form ada tugas kalian, kita diskusi di sana. Kalian silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Dari situ nanti Bu Samba bisa menjadikan gambaran Bu Samba bahwa kalian sudah atau belum ya memahami tentang iman kepada hari akhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya kira cukup untuk pelajaran hari ini. Oke, kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Saya tutup dengan doa mengakhiri majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bu Samba mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.